Muhammad, Pak Nur, NTT Surabaya. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 4 beserta anggota, Ibu Menteri beserta jajarannya. Jadi saya tidak membaca pandangan atau ulasan dari PKB, saya langsung highlight aja supaya singkat sesuai anjuran Pak Ketua. Jangan sampai saya lagi seru-serunya ngomong dikasih stop. Lebih saya kasih singkat, memang sudah highlightnya aja, karena saya tahu suasana kebatinan ketua saya ini cocok dengan saya. Saya juga ngomong singkat saja, tidak mau panjang lebar. Jadi begini Ibu, kejadian sekarang ini kan banjir, tanah longsor, macam-macam, gagal panen, itu saya kira akibatnya satu, mungkin El Nino pergi, El Nino datang. Jadi kita ini repot. El Nino datang juga kita marah, El Nino datang juga. Jadi ini memang perlu penyesuaian Ibu. Dan juga kalau saya lihat banjir yang terjadi, longsor yang terjadi ini ya akibat salah satunya penggundulan hutan. Dua, kayak banjir itu terjadi penyempitan aliran sungai, Udah tak sampaikan barusan. pendangkalan, dan yang tidak kalah penting, ini Ibu, air lautnya naik. Jadi airnya mau kemana? Ke laut, laut tolak. Ke daratan ya banjir. Jadi airnya ini kita tidak bisa pungkiri, ini anomali iklim. Jadi kita jangan salahkan hanya hutan saja. Ini salah manusia juga, salah yang kasih air turun juga terlalu banyak. Mau bagaimana sekarang? Saya apresiasi Ibu, memang KLHK ini berat, kementerian ini sama pertanian itu berat. Kita pasti ada kekurangan. Kalau kita tidak ada kekurangan ya Allah saja yang tidak ada kekurangan. Jadi saya apresiasi Ibu masih bertahan di KLHK. Saya dengar nama Ibu sudah periode yang lalu Pak Jokowi masih mempertahankan Ibu. Jadi ini prestasi. Jadi begini Ibu, yang Ibu berikan program bantuan itu sudah bagus. Hanya waktunya yang tidak tepat. Suruh kita tanam anakan tapi musim panas. Ini gimana ini? Jadi tolong siklusnya diatur supaya pas musim hujan kita tanam. Saya terus terang jujur Ibu, anakan yang Ibu kasih itu tanamnya bulan Oktober, puncaknya musim panas. Saya marah, saya bilang baik dari petugas kehutanan atau lingkungan, tolak aja, bilang ini nggak bisa tanam di tanah kering kerontang ini teknologi Arab atau teknologi mana lagi ini? Jadi jangan, daripada sia-sia Ibu, 20.000 anakan ini, saya sedih. Saya anggota DPR, saya ini mulut, telinga, otak, hati masyarakat. Jadi saya ngomong ini bukan karena bilang kasih program bantuan hambur aja. Jangan, kita malu. Jadi seperti Ibu itu menyangkut bantuan-bantuan, tolong supaya disesuaikan dengan iklim yang ada. Tadi saya senang Ibu omong bilang bahwa sesuai anjuran Pak Ketua, bantuan-bantuan itu difokuskan pada yang menyentuh langsung rakyat. Bagus, saya senang, itu dukungan saya penuh terhadap Ibu. Karena kita kalau nggak bantu manusia, masa mau bantu kuda? Nggak mungkin, harus manusianya yang didahulukan. Dan tadi sudah Pak Ketua sampaikan bahwa tugas hutan itu harus diperbanyak. Karena sekarang orang jahat dan orang baik ini kita sulit bedakan. Jadi maling juga banyak, yang jaga juga kurang. Mau gimana ini? Jadi itu perlu diperhatikan lagi Bu mengenai polisi hutan itu. Tolong. Dan satu lagi Bu, kalau bisa kami NTT ini kasih sumur juga lah. Masa semua di Kalimantan habis, kami kekeringan setengah mati. Itu ada hubungannya antara hutan dan sumur. Hutan penghasil air, air penghasil hutan. Korelasi ada. Kasih kita anakan mau siram pakai apa ini? Airnya banyak. Hutan kan sumber daya air itu ada di hutan. Jadi tolonglah, saya sudah minta dari periode lalu sebelum saya ke Komisi 2, sekarang sudah kembali lagi.
Jadi itu mohon supaya tolong sumur jangan banyak-banyak. Satu tahun kasih 100 biji aja sudah terima kasih banyak. Karena kita omong reboisasi, omong hutan, air tidak ada. Jadi itu perlu Ibu Menteri catat bahwa ini keluhan kami. Tolong 1 tahun 100 sumur dangkal juga baik. Sehingga orang bisa mandi juga, bisa masak juga, bisa reboisasi juga. Dapil berapa alamatnya nggak jelas. Oh iya, dari tadi belum dapil, ini salah kaprah nih. Jadi dapil saya itu NTT, nasib Tuhan, nanti Tuhan tolong. Jadi kami sangat mengapresiasi kami Tuhan. Karena kami memang terus terang kami dapat bantuan juga cukup banyak. Hanya kendala lagi Ibu, masyarakat ini. Masyarakat ini dia harus mendengar dulu. Habis mendengar dia melihat. Sudah dia melihat, baru dia percaya. Sudah dia sadar dulu baru dia percaya. Kalau hanya kita kasih program saja tanpa pendampingan, itu sama juga kita buang garam di laut. Jadi saya tertarik dengan programnya Pak Harto. Dulu namanya Kelompok Capir, kelompok pendengar, pembaca, pemirsa. Itu harus digalakkan kembali. Karena penyuluh-penyuluh ini belum tentu canggih mereka. Mereka 1 bulan baru ke lapangan sekali. Jadi tolong saya usul saja, kalau bisa kelompok pencapir itu digalakkan kembali. Karena orang di kampung ini, dia ini jarang baca buku. Sudah baca buku juga dia hanya baca tapi tidak paham. Sudah tidak paham bagaimana dia mau eksekusi lagi. Ini memang sangat sulit. Saya kira hanya itu saja. Tolong Ibu yang saya sampaikan. Sebenarnya semuanya fine-fine saja kalau kita saling mendengar. Kami ini, saya sudah 1 tahun di DPR RI, sudah 500 desa yang saya jalani. Karena kecintaan saya pada masyarakat desa. Dulu saya belum jadi, dia bilang bantuan nggak ada. Sekarang bantuan sudah banyak, malas lagi. Itu yang saya marah betul-betul itu. Karena bantuan ini bukan untuk kasih uang, untuk kamu pakai beli baju. Bukan. Ini menciptakan lapangan kerja untuk kamu. PHK di mana-mana. Supaya kamu bisa berwirausaha. Ini kan pemahamannya sempit. Hanya di bantuan dia pakai untuk belanja yang lain-lain. Kasih kambing dia jual. Jadi memang ini perlu pendampingan yang melekat. Bahasanya sederhana, tapi kalau nggak dijalankan, ya mubasir. Kita nanti 5 tahun di DPR RI, anakan 100.000 pohon, yang tumbuh mungkin 5.000 saja. Mau kasih salah siapa ini? Jadi kira-kira terima kasih banyak Pak Ketua. Hanya ini aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Edward. Akurat karena fakta, bukan retorika. Selanjutnya kami persilahkan